Selamat sore teman-teman. Kali ini kami sedang melintas dari gerbang tol Cikarang 2 di Bekasi menuju Jatibening. Kami melintas di tol Jakarta Cikampek atau Japek pada sore hari menjelang bubaran kantor, dan kali ini kami dari arah timur menuju barat. Dan mungkin sudah banyak dari teman-teman yang melintas di kawasan ini, tapi kami ingin sekedar menambahkan informasi bahwa di jalan tol Japek Jakarta Cikampek dari arah timur menuju barat atau sebaliknya ini, konstruksi tolnya begitu rumit atau tergolong ekstrim dibandingkan pembangunan tol-tol jalan tol layang lainnya. Nah, kami sekarang sudah masuk di gerbang tol Cikampek, maksud kami di gerbang tol Cikarang 2 menuju Jakarta, dan nanti kami akan mengakhiri perjalanan ini di pintu gerbang tol Jatibening, masih di Kabupaten Bekasi. Kami sudah masuk jalan tol Japek sekarang, yang di kawasan Cikarang menuju Jatibening masih di wilayah Bekasi. Ketika kita melintasi kawasan ini memang menyaksikan begitu banyak konstruksi tol, karena di sini selain tol existing sendiri, jalan tol Jakarta Cikampek tampak di sebelah kanan atas kami yang kami lintasi adalah jalan layang tol MBZ, dan sebelah kiri ada rel kereta cepat Jakarta Bandung yang tengah dikerjakan, sementara di sebelah kanan tol layang MBZ ada rel LRT atau kereta pendek yang beberapa waktu lalu sudah kami update pengerjaannya. Nah, lalu bagaimana cara mengerjakannya tol layang MBZ ini, sementara ketika proyek ini dikerjakan sudah ada tol existing Jakarta Cikampek yang dibangun sebelumnya yang saat ini kami lintasi. Dan perlu kami sampaikan bahwa tol MBZ ini sendiri sudah dioperasikan dan diresmikan oleh Presiden Jokowi sejak tanggal 12 Desember 2019 silam. Nah, kami saat ini melintas di jalur proyek rel layang kereta cepat Jakarta Bandung, dan di sebelah kanan kini adalah jalan tol MBZ yang tadi kami sampaikan di awal. Dan tol layang MBZ ini semula disebut atau dikenal oleh pengendara sebagai tol layang Japek, tapi kemudian sejak Oktober maksud kami sejak April 2021 silam, tol layang Japek ini berganti nama menjadi Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed atau MBZ, dan kami terus mengarah ke barat sekarang.
Dan ketika melintas di tol layang Japek existing ini memang kondisinya cukup mengagumkan karena banyak konstruksi tol. Dan ini merupakan tol layang terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Simpang Susun Cikunir di wilayah Bekasi jika dari arah barat hingga Kerawang Barat. Tapi kami tadi melintas dari arah timur dari Cikarang 2 hingga nanti berakhir di pintu keluar tol Jati Bening. Dan tol layang MBZ sendiri membentang dari kilometer 9,5 hingga ke M47,5 yang tadi kami sebutkan sepanjang 36,4 km. Dan yang luar biasa lagi bahwa untuk menumpang tol layang sepanjang 36,4 km tersebut terdapat 9.000 tiang pancang yang menyangga konstruksi jalan layang tol MBZ tersebut. Nah, ini yang luar biasa, betapa rumit ketika mengerjakan proyek tol layang yang sudah diresmikan sejak awal Desember 2019 silam. Mengutip keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono beberapa waktu sebelumnya bahwa proses pengerjaan tol layang MBZ ini memang cukup rumit karena pembangunan dilakukan di atas rel tol yang tetap beroperasi dan dilintasi kendaraan yang begitu padat setiap harinya. Kami terus mengarah ke barat sekarang. Dan kenapa rumit? Karena memang pengerjaan dilakukan bersamaan dengan proyek lain atau berkaitan dengan perkembangan atau pembangunan infrastruktur lain, yakni kereta cepat Jakarta-Bandung seperti kami sebutkan di awal tadi. Kemudian di sekitar Bekasi juga bersamaan dengan proyek kereta ringan Jabodetabek atau Light Rail Transit LRT yang pernah kami update beberapa waktu sebelumnya. Dan pekerjaan proyek ini dikerjakan atau sukses dikerjakan dengan waktu yang cukup sempit dan tidak boleh ada pekerjaan di hari Sabtu dan Minggu kala itu. Menurut Menteri PUPR, usai meninjau proyek tersebut sebelum diresmikan pada akhir 2020, maksud kami 2019 silam. Dan tol layang MBZ ini milik anak perusahaan PT Jasa Marga Terbuka, yakni PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek. Dan tol ini dikerjakan sebelumnya oleh kontraktor dalam negeri, yakni Kerjasama Operasi atau KSO antara PT Waskita Karya Tbk Persero dengan PT Akset atau anak perusahaan Astra Internasional. Waktu itu pembangunan tol layang MBZ dimulai awal 2017 yang keseluruhannya menelan biaya 16,23 triliun. Dan setiap kendaraan yang melintas di tol layang MBZ ini tarifnya sama dengan kendaraan yang melintas di tol existing. Kami terus mengarah ke barat sekarang, dan masih terlihat di sebelah kiri kami adalah proyek rel kereta layang, maksud kami rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian di atas saat ini kami lihat adalah tol layang MBZ atau dulu dikenal sebagai tol layang Japek.
Memang harus diakui bahwa tol layang MBZ ini adalah salah satu proyek konstruksi paling rumit yang pernah dikerjakan di Indonesia. Seperti kamu sebutkan tadi bahwa proyek ini dikerjakan di tengah-tengah jalan tol yang kepadatannya super tinggi dan hanya punya waktu kurang dari 3 tahun. Dan tol layang MBZ ini juga merupakan tol layang terpanjang di Indonesia. Dan pengerjaannya dikebut di antara dua proyek yang raksasa yang juga tengah dikerjakan. Kami terus mengarah ke barat sekarang dan situasi lalu lintas sore menjelang petang ini cukup padat. Kami harus bersabar sejenak karena memang saat kami melintas ini dua hari sebelum memasuki hari puasa atau Ramadan pada tahun 2022. Lalu apa rahasianya pembangunan tol layang MBZ ini di medan yang sulit bisa dikebut? Ternyata menggunakan teknologi sosro bau yang menjadi konstruksi tol layang MBZ sehingga bisa dikebut di medan yang super padat, di mana teknologi sosro bau ini merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia bernama Cokorda Raka Sukawati. Kami terus mengarah ke barat dengan cukup melambat arus kendaraan karena cukup padat pada sore hari ini. Dan teknologi sosro bau merupakan satu teknologi yang sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan membangun konstruksi jalan di atas jalan yang sudah beroperasi dan padat volume kendaraan seperti halnya di jalan layang atau jalan tol layang MBZ ini. Lalu seperti apa teknologi sosro bau tersebut? Dan secara teknis teknologi sosro bau ini sebagai engsel putar yang dipasang antara tiang dan kepala tiang konstruksi, sehingga engsel ini memungkinkan antara tiang dan kepala tiang yang bobotnya bertonton bisa diputar dengan mudah. Kami terus mengarah ke barat, sedikit lagi akan tetap melintas di tol Japek yang lalu lintasnya sore ini cukup padat. Dan teknologi sosro bau biasanya dilakukan, maksudnya pembuatan antara tiang dan kepala tiang dilakukan sejajar garis jalan sehingga tidak memerlukan ruang bebas yang luas ketika proses pengecoran berlangsung. Kami terus mengarah ke barat. Dengan begitu saat terjadi atau berlangsung pengecoran,
lalu lintas di bawahnya tidak terganggu dan bisa tetap berjalan saat kegiatan pengecoran konstruksi tiang panjang tersebut. Dan cuaca sore hari ini cukup mendung atau berawan karena sudah menjelang petang, tapi kami tetap menyusuri jalur ini dan sedikit lagi akan tiba di pintu keluar tol Tambun. Sementara bila memakai teknik konstruksi konvensional, dipastikan sebagian besar jalur akan ditutup dan membuat kemacetan lalu lintas di tol existing akan lebih parah. Kami terus mengarah ke barat dan inilah pintu gerbang tol keluar Tambun, dan sedikit lagi kami akan mengakhiri perjalanan ini di pintu gerbang tol keluar Jati Bening, masih di kawasan Bekasi. Perlu kami tambahkan bahwa penerapan teknologi sosor bau pada tol layang MBZ merupakan yang kedua kalinya untuk konstruksi jalan tol di Indonesia. Setelah sebelumnya, konstruksi atau teknologi sosor bau juga pernah diterapkan di jalan tol Wiyoto Wiono yang dibangun pada Juli 1988 atau era Orde Baru. Kami terus mengarah ke barat dan sedikit lagi akan tiba di pintu gerbang tol Jati Bening, dan di situ pula kami akan mengakhiri perjalanan ini untuk mengupdate atau menginformasikan mengenai betapa rumitnya pelaksanaan tol layang MBZ yang sudah beroperasi sejak akhir 2019 silam. Dan kehadiran tol layang MBZ ini menjadi pemisah antara arus lalu lintas jarak pendek dengan arus lalu lintas jarak jauh untuk kendaraan kecil atau non-bus dan truk. Karena kendaraan berat, bus, truk, dan kontainer tidak diperbolehkan melintas di tol layang MBZ ini yang panjangnya tadi kami sebutkan hampir 40 km. Untuk kendaraan jarak pendek dan kendaraan berat seperti truk, bus, dan kontainer menggunakan tol Japek existing atau di bawahnya, sementara kendaraan tujuan jarak jauh terutama kendaraan golongan 1 dapat menggunakan tol layang MBZ ini yang akan mempercepat dan mengurangi kemacetan lalu lintas di tol existing. Sedikit lagi kami akan tiba di pintu gerbang tol keluar Jati Bening dan masih tampak di sebelah kiri. Jika kita mengarah ke barat dari timur, sebelah kiri adalah proyek area layang kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara di atas kami melintas tol layang MBZ, sementara di sebelah kanannya lagi adalah rel layang LRT. Demikian teman-teman informasi sekilas mengenai teknologi pengerjaan konstruksi tol layang MBZ yang menggunakan teknologi sosor bau seperti kami sebutkan di awal tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami. Selamat sore, sampai jumpa.